Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sore hari Sabtu ya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di pos RT 05 RW 10 Mustika Sari, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pada kesempatan hari ini izinkanlah saya mewakili Bapak Ketua RT yang berhalangan hadir, Bu. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Ibu Uri Haryati SE, anggota DPRD Kota Bekasi fraksi Golongan Karya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Uri Haryati yang telah berpartisipasi aktif realisasi pembangunan ini. Kalau tidak dikawal oleh Dewan, karena sekarang yang berperan itu sangat besar itu anggota DPRD. Kalau kita melakukan, kita tiap tahun ada namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, dari mulai kelurahan ke kecamatan sampai ke tingkat kota, tetapi akan sia-sia kalau tidak dikawal oleh anggota Dewan. Kedepannya antara RW 010 dengan Ibu Uri Haryati bisa berlanjut dalam hal memajukan lingkungan RW 010, dan mohon bantuannya juga dari seluruh warga Almanda. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin Ibu sekedar buat kenangan warga RW 010. Kita sudah siapkan prasasti untuk nanti ditempel di kantor sekretariat RW 010. Jadi suatu saat Ibu sudah tidak syukur-syukur menjabat terus jadi anggota DPRD, tetapi ada kenang-kenangannya di RW 010 dengan adanya prasasti yang akan ditempel di kantor sekretariat RW 010. Kurang lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bu RW izin, saya cintai juga Pak RW-nya ini yang luar biasa, Pak Iding beserta Ibu yang alhamdulillah begitu luar biasa, proaktif ya, karena itu cuma memang banyak di daerah-daerah mana dan saya kadang-kadang tidak tahu. Cuma memang tadi disebutkan adalah gapura beberapa, kemudian juga sekretariat RW, terus ada satu gapura yang kemarin memang tertinggal. Insya Allah nanti kalau tidak bisa dipenuhi mungkin di ABT ya Pak, saya upayakan. Dan lalu tadi juga sudah bisik-bisik Mas Rizky bahwa ini hasil swadaya, warnanya pinky ya. Pinky, kemudian sudah ada jogging track atau apa ini Mas? Ya, saya lihat taman bermain. Ini juga bukti cinta terhadap anak-anak ya. Nanti harus diberikan apresiasi juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kami nanti dari pemerintah. Akan juga kami masukkan ke dalam usulan di wilayah RT 05 ini gitu. Jadi intinya saya bersyukurlah kalau atau di wilayah-wilayah ini masih ada semangat membangun, karena kalau bukan dari warga, kami sendiri tidak tahu mana yang akan dibangun dan mana yang tidak. Kalau warganya sudah tidak proaktif, bagaimana kami bisa membangun wilayah? Karenanya kehadiran saya ke sini adalah semangat, melihat semangat membangun dari Pak RW dan juga dukungan dari warga yang ada di sini gitu. Sehingga nanti ke depan saya berharap dengan terbangunnya PT Timah ya, ini tidak berdampak yang tidak baik. Walaupun saya sudah mendengar banyak sekali di perkampungan juga ada beberapa perkampungan yang sudah mulai terdampak. Nah, ini mengantisipasi ini. Kebetulan Bapak masih di PKM ya Pak. Ini peran serta Bapak ini sudah cukup diuntungkan. Ibu punya Pak RW yang punya peranan di BKM.
ini punya lidahnya cukup tajam, ya. Karena apa? Pasti Bapak lebih memahami dan koordinasinya lebih gampang. Ini keuntungan punya RW-nya, Pak. Duduk juga sebagai ketua ya Pak ya, ketua di DKM. Ini harapan saya, peran serta kita pada pembangunan PT Timah ini harus betul-betul dilihat, terutama drainasenya. Jangan sampai pembuangan nanti lari ke kita atau air yang ada di kita tidak jalan ke sesuai dengan yang yang seharusnya. Khawatir nanti ada kenakalan-kenakalan, itu yang harusnya diperhatikan Pak. Pokoknya selama kita menjadi pemimpin, baik itu RT, RW, kemudian lurah, camat, kemudian juga wali kota, termasuk di DPRD, ya jadikanlah ini suatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, menjadi mengemban tugas dengan amanah, artinya kehadiran kita itu betul-betul bermanfaat. Tapi kalau suatu pemimpin yang sudah tidak peduli, tidak pernah mau tahu, ya ini yang bahaya. Makanya saya berharap, saya yakin di sini punya semangat yang sama, semangat membangun, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, ya, dan tentunya nanti warganya juga akan kelihatan bahagia. Karena kalau sudah bersih, tertata rapi, insya Allah nyaman. Dan kalau sudah kumuh, aduh Pak, jalan aja sudah repot, bikin stres. Ini jalannya sudah diuntukkan dengan jalan-jalannya cukup besar ya Pak. Jalan-jalannya cukup besar, sudah tertata. Nah ini juga nanti tempat-tempat yang memang sudah bisa dimanfaatkan. Seperti sekretariat RW itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin RT yang belum punya sekretariat bisa numpang di sana ya Pak. Sudah punya semua RT-nya. RT-nya sudah punya semua sekretariat. Ibu Huriyati SE, selamat datang Bu di RW 10. Yang saya hormati para pengurus RW, RT, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Ibu setelah kemarin kita buka bersama ya di RT 4. Ketemu Ibu, sekarang ketemu lagi, alhamdulillah. Berarti Ibu memang cinta kepada RW 10. Baik, dari kami selaku pengurus PKK ada sedikit usulan. Yang pertama adalah tadi terkait tempat untuk kegiatan posyandu Bu. Kami selama ini memang nebeng Bu, kita menumpang di sekretariat RW. Kebetulan kemarin memang lagi ada renovasi, jadi kami di pinggir empang Bu, betul yang Pak RW sampaikan. Jadi di tempat parkir memang belum kondusif sekali ya, karena di musim penghujan ini tampias kan Bu, hujan. Jadi kurang efektif lah, apalagi yang kita layani adalah para bayi, balita, dan ibu hamil. Lanjut aja ya Bu, disambung dari Ibu Kader ya. Baik, mungkin dari saya hanya itu Bu, tidak banyak yang kita minta karena kami juga paham banyak sekali mungkin yang harus Ibu bagi gitu, bukan hanya di RW kami, tapi selama ini yang telah Ibu berikan alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas jasa Ibu, semoga sukses terus, sehat selalu dan bahagia selamanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada kader aja ya Pak. Bismillah. Ya, saya ucapkan kepada Ibu Huri, selamat datang kepada Ibu Huri dan anggota jajarannya. Ya, langsung lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu ya Bu. Untuk posyandu memang betul yang dikatakan Bu RW, dari segi fasilitas kami ada beberapa yang harus diperbaiki gitu ya. Dari segi validasi pengukuran balita dan penimbangan itu kan memang harus sesuai standar, betul. Nah itu kita masih minim Bu untuk timbangan bayi, untuk alat ukur bayi seperti itu, kemudian alat ukur bayi sih sebenarnya yang kita butuhkan ya, karena memang belum memenuhi standar. Biasanya di mana-mana tuh laptop. Ya, saya biasanya Bu, kami laptop Bu. Setiap ketemu saya bilang nggak usah bicara. Saya bilang, ibu-ibu posyandu jangan bicara, saya bilang, karena di running text ini sudah kebaca laptop.
Ini juga yang saya dorong ke Dinas Kesehatan, bahwa kasihan menggunakan handphone, itu handphonenya juga kan nanti rentan bisa blank, kebanyakan data, kemudian ini kan tidak terbackup, laporan-laporan ada di sana. Nah ini harusnya dibekali, satu posyandu itu juga harusnya ada satu laptop. Ya, harusnya juga dibantu dengan wifi yang sudah merata, sehingga anggaran ini tidak dari anggaran kantong para kader itu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti ini juga yang menjadi aspirasi saya ke dinas kesehatan ya Pak ya, dinas kesehatan ya. Kalau di RSUD nggak ada, kalau ada di RSUD saya rampok nih Pak. Karena bagian pengadaan ya Pak. Bagian pengadaan, jadi saya rampok. Tapi karena Bapak bukan di dinas kesehatan, di RSUD ini beda ini. Tentunya ini nanti Insya Allah saya juga sedang menjadwalkan. Kemarin pada saat paripurna sudah ketemu dengan kepala dinasnya, izin untuk minta waktunya untuk berdiskusi, saya bilang, terkait posyandu kendala-kendalanya, dan sekaligus adalah aspirasinya diperkenankan, tapi memang waktunya saya yang belum sempat. Itu Ibu ya, Insya Allah ya. Saya mewakili warga D7 Bu, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Berharap suatu saat Ibu juga bersedia diundang ke tempat saya. Jadi biar kita tahu makna paham itu kayak gimana sih gitu. Jadi bicara paham orangnya mana tapi kita nggak tahu kan gitu. Terus yang kedua, tadi sudah disinggung Pak RW, memang betul untuk panel pagar tanaman itu sangat urgent buat kami. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, semangat terus, bisa terus membantu kami dan sukses sesuai target yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah peralatan posyandu, cuma yang di sini menjadi permasalahan mungkin saya hanya, kalau ibarat kata anak sekarang spill kepada Bu Uri untuk kedepannya bisa didiskusikan di tingkat pimpinan tertinggi, karena tidak mungkin tidak saya nyampe kepada beliau gitu. Yang di sini karena posyandu ini sebetulnya salah satu wadah masyarakat yang kedudukannya ini jadinya bukan tidak jelas, tapi di kesehatan juga tidak, tapi di DP 3KB pun tidak. Tapi secara struktural dan nomenklatur posyandu ini ada di DP 3KB. Nah, kalau kami di dinas kesehatan hanya secara teknis. Nah, jadi karena kami secara tupoksinya secara teknis, sehingga kami tidak di dinas kesehatan itu tidak berkewenangan untuk memfasilitasi sampai seluruh peralatan-peralatannya seperti itu. Jadi kami memfasilitasi dari segi tenaga kesehatannya maupun keperluan obat-obatan, vaksin, EPASI, itu seperti itu. Kalau untuk pelaksanaannya, nah sementara untuk secara fasilitasi itu ada di DP 3KB. Tapi selama ini juga DP 3KB juga mempertanyakan kepada dinas kesehatan. Jadi yang terjadi seperti itu Bu Uri, selama ini yang saya pahami tahun-tahun lalu saat saya berada di dinas kesehatan. Mungkin mohon bantuannya supaya ini dapat diperjelas. Posyandu ini kan mereka sangat membantu ya. Kalau saya sih melihatnya ini adalah linknya itu ke dinas kesehatan gitu kan, sehingga saya ini ingin sekali berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait masalah alat pendukung. Kasihan saya melihat warga kalau di perumahan mungkin kategorinya kan menengah ke atas, tidak terlalu tidak terlalu sulit lah untuk mendapatkan laptop gitu kan, anak-anaknya juga pendukung sekolah ada. Tapi di perkampungan ini luar biasa. Sementara tuntutan kemarin pada saat COVID-19 kan tidak boleh ada tatap muka, semua laporan harus berbasis digital ya, reportnya itu laporan-laporan melalui WA, ya kan Bu ya. Nah, jadi sampai bilang Bu, handphone saya ini sampai error karena terlalu banyak data dan sebagainya. Bahkan saya menanyakan, terus untuk kuotanya bagaimana? Kuotanya juga memang tanggung jawab dari anggota dan juga ketua. Ya, bagaimana caranya? Memang sih tidak menutup
tidak menutup ya, ada rezeki-rezeki yang didapat, ada supporting dari Pak RW-nya. Di perkampungan itu juga ada, kalau di perkampungan ada perusahaan-perusahaan yang itu bisa saya bilang CSR-nya lah, dibantu untuk kegiatan agar posyandu ini bisa berjalan, karena kan untuk kepentingan juga masyarakat itu. Jadi itu yang kami siasati untuk di perkampungan. Kalau di perumahan memang lebih. Jadi wajar kalau tadi tidak meminta laptop karena di rumah sudah lebih, bahkan tidak hanya satu, anaknya 3, laptopnya 3. Ya, tapi tetap ini menjadi PR buat saya. Dan nanti juga akan ini nanti di pembahasan Banggar, Muitri mungkin ya, kemana arahnya dari keberadaan posyandu ini, jangan sampai tidak punya induk ya. Jadi kalau dari RT 6 sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih saja kepada Bu Uri atas perhatiannya untuk umumnya adalah untuk lingkungan Taman Alam Ada 2, yang mana semoga ke depan untuk setiap tahapan-tahapan pembangunan selalu mendapat perhatian. Depan, di depannya Jalan Raya Utama ada crossing ke arah Pondok Timur. Oke. Nah, kalau seperti ini nanti harus melibatkan UPTD. Ya, ini nanti harus melibatkan UPTD karena memang ini sudah antar wilayah, artinya perbatasan, ya kan Pak? Ini harus nanti saya minta bantu, nanti saya agendakan, insya Allah bisa turun dengan Bapak UPTD-nya Pak Teguh. Kebetulan Pak Teguh itu saya kenal juga sudah lama, beliau dulu ajudan Bapak ya, kemudian menjadi camat di Lurah di Paduren Cimuni, kemudian sekarang UPTD Mustika Jaya. Insya Allah nanti biar bisa turun, bisa nanti dikaji, sehingga nanti kalau melihat dari yang dipaparkan oleh Pak RW ini, dampak dari mengenangnya air di titik terendah itu yang di 6, 2, dan 8 itu, karena memang tersumbat, alirannya tersumbat, sehingga apabila nanti ini sudah diperbaiki antar wilayah, insya Allah ini bisa akan mengurangi debit air yang ada dari hujan tentunya ya, ini bisa berkurang. Ini memang harus disusun, ditata yang disebut saluran air terintegrasi ya Pak ya, gitu. Ya Bu ya, Bapak Ibu, saya rasa itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, renovasi kantor sekretariat R10 Taman Alamanda 2 dibangun melalui Pokir Dewan Fraksi Golkar. Diresmikan tanggal 26 November 2022 oleh anggota DPRD Kota Bekasi Dori Huriati SE. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan warga Alamanda 2, salah satu karya ataupun dari Ibu Uri ya. Dari tes ya. Warnanya kuning. Ah, kuning dia ya. Agak lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bagian dokumentasi tolong di. Makasih. Oke, tepuk tangan buat Bu Uri ya. Iya, luar biasa, nanti akan ditempelkan di sekretariat RW. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu Uri Huriati 3 periode. Iya. Ibu Huriati 3 periode. 3 periode. 3 periode dari Golkar. Udah. Bapak terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga ya.